Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, kuduslah Kau Tuhan, suci-suci Kau Tuhan, suci, suci, suci Kau. Menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan yang ada selama segala pujian, segala pujian bagimu.
Angkat saja, katakan segala pujian, pujian bagimu. Amin, haleluya. Kamu surga bumi kan berseru, kuduslah kau Tuhan, kuduslah namamu, kuduslah kau Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan. Sungguh Engkaulah yang Maha Kudus, Engkaulah yang layak dipuji dan ditinggikan. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Engkaulah yang terbesar, Engkaulah yang termulia. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saat pagi ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mohon kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini, mengurapi setiap kami yang hadir beribadah pada pagi hari ini, maupun yang di rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami, memberkati kami Tuhan, lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Engkau yang pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan Tuhan untuk boleh melayani ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita? Amin ya. Kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita memuliakan nama Tuhan, di situ ada mujizat. Ketika naikkan pujian, kuasa Tuhan hadir di tengah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji Dia, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji Dia, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, yang kuat dan penuh kuasa,
bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kaulah yang berkuasa di bumi dan di surga ya Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Siapakah Dia? Tuhan Allah kita. Engkaulah yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Katakan betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan sekali lagi, betapa hebat. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Engkaulah yang berjaya ya Tuhan. Yes, katakan sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi, siapakah Dia? Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Amin. Siapakah Dia? Tuhan Allah kita. Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan. Tetap berdiri. Kita akan angkat satu pujian, darah-Mu Yesus sucikan daku. Sukacitaku baru
curahan darah-Mu. Ku menari bagimu Tuhan. Ku memuji nama-Mu. Karena ku tahu kami berkemenangan oleh darah-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Oleh curahan darah-Mu, terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Ku memuji karena ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kami dijadikan baru, ku dijadikan baru. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah penebus kami, Engkaulah juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tak terhingga Tuhan buat kasih-Mu. Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkaulah yang menebus kami dari kebinasaan. Sungguh kami bersyukur kami boleh menerima anugerah yang begitu besar di dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Biarlah kiranya Tuhan puji-pujian yang boleh kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu Pak Daniel, kiranya Kau mengurapi, Kau memakai hamba-Mu Tuhan, hikmat-Mu Kau taruh di dalam Pak Daniel Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, menasihati kami untuk kami diubahkan serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua pada pagi ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul adalah Sang Penolong. Ya, ini ayatnya. Saya yakin ayat ini kita semua sudah tahu dan sudah hafal bahkan ya. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama membaca ayat ini. Yuk kita baca ayat ini, Matius 11 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. 3, 4. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekarang zamannya Pak, pemerintah membangun luar biasa. Bahkan di desa-desa yang tadinya tidak bisa ada jalan, infrastruktur jalan dilalui mobil, jadi bisa dilalui mobil. Ada satu cerita ilustrasi di mana seorang bapak yang tinggal di pedalaman sana, yang setiap hari dia tugasnya adalah menjual kayu ke kota. Dan dia memikul pikulan kayu itu terus sampai ke kota. Karena memang belum ada tempat, belum ada jalan untuk mobil dilalui. Tetapi karena dengan kemajuan tadi saya katakan, maka di situ tiba-tiba sudah ada jalan sudah mulai terbentuk, sudah mulai dibikin oleh pemerintah Pemda setempat. Namun bapak ini karena dia dari pelosok, dia tidak punya mobil, dia tetap memanggul pikulannya itu sampai ke kota. Suatu saat pada pagi hari di tengah subuh-subuh begitu, ada mobil lewat. Tukang driver atau sopirnya ini mendekat, dia katakan, "Pak, mau kemana pagi-pagi kok bawa pikulan begini?" "Mau ke kota, mau dijual." "Ayo ikut saya saja." Singkat cerita, dia naik ke mobil di bak di belakang, di truk, ya. Dia sampailah ke kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan jam-jam waktu hari-hari yang lalu. Sehingga teman-temannya bertanya, "Pak, kok tumben jam segini sudah nyampe ke kota? Biasanya kan bisa sekitar 2 jam setelah itu." "Ya, saya tadi ada yang nolong naik mobil, tapi saya tidak akan pernah mau naik mobil lagi." "Kenapa? Bukankah lebih enak, bukankah lebih cepat?" "Ya, badan saya lebih capek ternyata." Terus teman-temannya bertanya, "Kok bisa lebih capek? Kamu naik mobil kan lebih nyaman." "Iya, tapi pada saat saya naik ke bak belakang, saya pegang pikulan itu dan saya sembari memegang tangan saya pegang mobil supaya saya tidak terjatuh." Rupa-rupanya sang bapak tua ini, dia naik ke mobil, dia bukannya letakkan beban itu, tapi dia tetap pikul beban itu dan dia sembari berpegangan menjaga keseimbangan tubuhnya. Sehingga pasti lebih capek Bapak Ibu sekalian. Tapi seringkali kita bersikap bodoh seperti bapak itu tadi. Seringkali beban yang sudah dipikul oleh kita, Tuhan sudah katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Seringkali pula di dalam perjalanan hidup kita masih tetap memikul beban itu dan kita tetap selamanya memikul. Padahal Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih." Kalau bapak tadi itu dia letakkan pikulannya dan dia duduk santai naik mobil, dia akan tetap fresh, dia akan tetap kuat, dia akan
senang. Karena apa? Karena bebannya sudah tidak ada. Tetapi Bapak ini justru 2 kali lebih lipat mengalami sakit atau mengalami beban. Karena dia harus pikul beban itu, dia harus menjaga supaya badannya tidak jatuh. Kita pada saat kita mengalami beban seperti itu, dan seringkali kita punya pola pikir kita, seringkali kita punya logika kita tetap memegang beban itu. Pagi ini, firman ini menjadi rema buat saya sebelum saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Manakala saya punya satu beban yang berat sekali, berhari-hari saya masih memikul beban itu, rasanya tambah capek. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua, saudara semua dikasih Tuhan, sekarang mengalami beban, punya beban itu, dan saya yakin semua pasti punya beban. Jangan sampai kita seperti ilustrasi tadi. Tapi kita harus punya satu keyakinan bahwa beban itu harus kita lepaskan. Kenapa? Tuhan dia berani mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Ayat ini konteksnya adalah karena yang pertama, Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia pribadi yang sanggup menolong. Dia pribadi yang sanggup menolong. Itu sebabnya kalimat ini dia katakan, mari. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tidak akan pernah saudara semua, saudara mau berani mengatakan hal ini kalau tidak sanggup. Karena ini semua disebutkan, semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kalau saudara di rumah enggak suatu saat pas tidak ada makanan, terus tiba-tiba saudara panggil keluarga saudara, ayo makan di rumah saya pikir saudara enggak akan lakukan hal itu. Kalau saya enggak punya uang, saya katakan, ayo kita makan, saya traktir, saya enggak akan pernah melakukan begitu. Tapi kalau di rumah saya ada makanan, di rumah saya ada uang, maka saya katakan, mari datang, ayo datang. Makan di rumah saya saja. Karena apa? Saya sedang punya uang. Karena apa? Di rumah saya ada makanan. Tapi kalau saudara tidak punya kesanggupan, saudara tidak akan pernah berani mengundang teman-teman saudara untuk datang. Dan kita lihat, Yesus pribadi yang sanggup menolong, karena dia memang sanggup menolong. Itu sebabnya dia kata, mari semua, siapa saja yang datang, yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tadi dikatakan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Saudara pernah merasakan kedahsyatan dari Tuhan? Saudara pernah merasakan kedahsyatan hebatnya kuasa Tuhan? Kalau saudara belum merasakan kedahsyatan Tuhan, hari ini saya katakan, Allah kita Allah yang maha dahsyat, maha sanggup menyelesaikan permasalahan saudara. Saya tahu, hampir saat ini semua tidak ada yang katakan, saya hidup berkelimpahan, puji Tuhan. Tapi banyak kali anak-anak Tuhan sekarang mengalami tekanan. Ada yang kerja di PHK, ada yang bisnis merosot, ya. Saya bisnisnya suplai ke salon-salon. Kalau saya datang ke salon, dia kata, aduh Pak Daniel, mana ada orang yang mau datang ke salon sekarang. Ibu-ibu yang mungkin seminggu sekali kembat, saya yakin agak berkurang ya. Beruntunglah bapak-bapak, jadi kosnya ibu-ibu agak menghemat. Ya, bisnis apapun menurun, saudara. Sampai tempat rumah makan yang mewah pun juga sepi. Semua mengalami penurunan. Dan itu seringkali membebani kita. Seringkali membuat kita tertekan. Seringkali membuat kita sesak napas kita. Aduh, hidup begini. Dan pagi ini, Yesus yang kita sembah, dia pribadi yang sanggup menolong.
Dia pribadi yang sanggup menolong saudara. Dia pribadi yang sanggup menolong kita semua. Dia pribadi yang sanggup menolong siapapun juga yang berbeban berat, letih, lesu. Tuhan akan tolong. Jadi kita rasakan kedahsyatan Tuhan. Jangan hanya sekedar kita menyanyi, tapi kita sama-sama rasakan dahsyatnya kekuatan dari Tuhan itu. Kesanggupan Tuhan yang dahsyat itu kita rasakan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Hal yang kedua, apalagi berdasarkan ayat ini. Ini gambarnya Bapak Ibu sekalian. Dia di atas, kita kasih ilustrasinya begini. Ya, menolong. Jangan pernah khawatir ditolong oleh Tuhan. Ya. Ya, yang berikutnya apalagi? Dia adalah pribadi yang mau menolong. Bukan cuma sanggup menolong, tapi dia juga mau menolong. Bukan cuma sanggup menolong, tapi mau menolong. Bukan cuma sanggup menolong, tapi mau menolong saudara dan saya pagi ini. Haleluya, ini ayatnya. Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia mau menolong Bapak Ibu semua. Banyak orang yang berjanji, oh ya nanti saya akan tolong. Tapi dia nggak mau menolong saudara. Berapa banyak saudara dan kita dikecewakan oleh manusia. Dalam posisi kita mengalami kesulitan, kita datang orang itu katakan, oh iya nanti ya, bulan depan ya. Bulan depan datang lagi ke sana. Maaf, nggak bisa. Ya memang karena dia nggak mau menolong. Saudara pernah membayangkan kalau saudara dalam posisi sekarang hidup saudara seperti ini, dan Tuhan katakan, aku sanggup menolong, tapi aku nggak mau menolong kamu. Saudara pernah bayangkan itu? Saya bayangkan saudara. Ya saya bayangkan. Pada momen-momen tertentu saya mengerjakan artikel untuk marketing Kristus saya. Momen tertentu saya berhenti sejenak. Kalau Tuhan tidak tolong saya, tidak mau menolong, tidak mau menolong, apa jadi saya? Apa jadi saya? Hanya kalau bahasa Sunda ngabibita saja, dia sanggup tetapi nggak mau dikasihkan. Mingin-minginin aja, ya ngabibita saja saudara. Wah kalau itu terjadi dalam Tuhan kita, wow rasanya kita akan tambah kacau hidup ini. Tapi beruntunglah saudara, dia bukan hanya sanggup menolong, tapi dia juga mau menolong. Luar biasa sekali. Dia mau menolong saudara. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana cara Tuhan menolong, itu berbagai banyak macam cara. Salah satunya adalah kalau saudara membaca di dalam Keluaran, bagaimana pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di belakang, di depan dipimpin oleh malaikat Tuhan. Pada saat di tepat laut Tiberau, ya kan? Maka malaikat Tuhan itu menolong dengan cara dia membalik badannya dia berada di belakang barisan bangsa Israel. Dan bangsa Mesir yang menyerang itu dihadapi oleh dia. Itu cara Tuhan menolong salah satunya. Saudara sekarang punya satu masalah. Seperti masalah itu menghantam saudara. Percayalah, terkadang Tuhan juga bukan hanya berdiri di belakang kita untuk mensupport kita, tapi dia juga berdiri di depan kita. Pada manakala ada serangan bertubi-tubi dari si iblis, menyerang kita dengan berbagai macam masalah, dia melindungi kita, dia menudungi kita dengan awan kemuliaannya, sehingga saudara hanya cukup berlindung di dalam kepak sayapnya Tuhan. Karena dia mau menolong saudara, karena dia sanggup dan mau menolong saudara, dan juga menolong saya, dan juga menolong kita semuanya. Yang kita lihat gambarnya saudara. Nih, tangannya, ya, tangannya yang luar biasa itu. Saya senang manakala saya masuk dalam penyembahan doa pribadi. Saya terkadang ambil gitar saya,
Saya menyanyikan lagu tak tersembunyi kuasa Allah. Lagu saya masih kecil, saudara. Saya masih kecil, dia gandeng sama mami saya duduk, saya nyanyi lagu itu. Saya menjadi remaja, saya menyanyi lagu itu. Manakala saya berbeban berat, saya menyanyikan lagu itu. Kalau lain ditolong, saya juga. Saudara, hari ini Tuhan tahu kondisi saudara dan saya. Kanan kiri saudara, orang tua saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara, kita tidak ada yang tahu ada pergumulan apa dalam hidup kita. Tapi Bapa yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup dan mau menolong. Dia tahu kondisi saudara dan Dia mau menolong saudara. Yang ketiga, apa ini, saudara? Dia pribadi yang mengetahui tentang kondisi orang yang mau ditolong. Ini ayatnya. Marilah kepadaku semua yang kondisi orang itu mau ditolong apa? Letih, lesu, berbeban berat. Dia tahu kondisi itu. Itu sebabnya disebutkan dengan ayat ini dengan jelas. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia tahu kondisi itu. Dia tahu kondisi itu. Bahkan Tuhan lebih tahu ya dibandingkan kita mengetahui diri kita. Kita tahu cuma batas segini tentang hidup kita, tentang diri kita. Tuhan tahu lebih dari itu sebabnya katakan as God knows us better than we know ourselves. Dia lebih mengetahui kondisi saudara dibandingkan saudara sendiri mengetahui diri saudara. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan saudara. Dia yang menciptakan saya. Sampai di dalam janin ibunya, ibu kita, Dia menenun, Dia lebih tahu. Kita belum tahu apa-apa, Dia lebih tahu, saudara. Artinya adalah bahwa Dia bukan hanya pribadi yang sanggup menolong, Dia juga bukan pribadi yang hanya yang mau menolong, tapi Dia juga punya pribadi yang lebih tahu kondisi saudara dibandingkan kita sendiri. Jadi kita tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan itu melebihi saudara, pengetahuan tentang saudara dan tentang saya. Kalau pengetahuan kita tentang anak kita hanya terbatas, pengetahuan diri kita sendiri tentang diri kita sendiri terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia mengetahui seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya Dia katakan seujung rambut pun tidak akan terlepas kalau aku tidak menghendakinya. Saudara nggak tahu kapan saudara pas nyisiran rambut. Tapi Tuhan tahu. Saudara beban berat pagi ini. Seberat apapun juga jangan pernah katakan Tuhan, tapi bebanku berat sekali. Yes, semua juga ngomong katakan beban berat sekali. Semua katakan beban berat sekali. Tapi tahukah saudara, di tengah keterbatasan kita, Tuhan Allah yang kita sembah, Dia sanggup dan mau dan mengerti kondisi kita. Dan sehingga tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak ditolong oleh Tuhan. Ada satu cara bagaimana supaya saudara ditolong oleh Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara sudah tahu nih, Allah kita Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang mau menolong kita, Allah yang mengerti, lebih mengerti bahkan dibandingkan kondisi kita, akan kita yang mau ditolong ini. Masalah pun juga kita tahu. Apa yang harus kita lakukan? Ini saudara. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Yesus katakan undang, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Berbicara konteksnya adalah saudara dan saya. Kita harus datang ke hadirat Tuhan.
Saya tersentuh dengan tadi lagu yang pujian tadi. Saya baru menyanyikan tadi lagu tentang suci, suci, suci. Manakala saya menyanyikan tadi, saya membayangkan saya berada di satu kerajaan yang besar sekali. Dan di hadapan saya berdiri tahta suci Allah. Yesus yang kita sembah. Dia berdiri melihat kita semua. Dan kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Suci, suci, suci. Hadirat Tuhan, seringkali kita harus hadapi dengan keharusan kedisiplinan kita. Kalau kita secara manusia, kita datang kepada Tuhan hanya sesaat. Tetapi saya mau pagi ini, kita mulai jemaat di tempat ini, kita semua harus datang kepada Tuhan. Semua yang berletih lesu berbeban berat, aku akan beri unta padamu. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memegang tangan kita, sehingga tangan kita pun akan angkat itu dan kita digendongnya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ayat yang penghabisan. Saya undang pemain musik, bisa kita siapkan. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Ayat ini primadona saudara ya. Jadi kita sama-sama nanti saudara bisa hafalkan. 3, 4. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Saudara merasa saudara orang benar, saudara harus yakin saudara benar. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Itu sebabnya Tuhan tetap cepat menolong saudara. Pagi ini saudara yang punya dengan satu beban berat, angkat tangan saudara. Kita lihatkan sama-sama. Kita akan sama-sama belajar nyanyi satu lagu. Nyanyi lagu yaitu Dia merangkai air mata menjadi permata. Yesus merangkai air mata saudara menjadi permata. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata kita. Jadi Dia sanggup menolong, Dia mau menolong, dia lebih mengetahui kondisi kita. Dan manakala kita datang kepada Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia merangkai air mata kita menjadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Amin, haleluya. Kau ubahkan putih hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Saudara, semakin saudara banyak menangis di kaki Tuhan, maka saudara akan merangkai, Tuhan akan merangkai air mata saudara menjadi permata. Saya yakin saudara tidak ada yang tidak mau permata. Pasti semua katakan mau permata itu. Dan permata sudah disiapkan buat saudara dan saya. Dengan cara kita datang kepada Tuhan, kita menangis di kehadirat Tuhan, kita menangis di kaki Tuhan, kita katakan, Tuhan, inilah hamba-Mu, kami penuh dengan beban berat, Engkau angkat, maka Dia akan mengubah kabut hitam kita menjadi sutra. Segala kepahitan kita, kesukaran dalam hidup kita,
Dia akan ubah menjadi bintang-bintang, sehingga semua yang melihatnya akan katakan luar biasa, anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita pakai berdiri, kita menyanyikan ini sekali lagi. Kau rangkaian mataku jadi permata, haleluya. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di bermata. Katakan betapa bedanya, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, ku pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata diperkatakan Yesus, 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 oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Ku tahu aku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di bermata. Kau rangkai air mata, kau rangkai air mata di bermata. Kau rangkai air mata di bermata. Kita sembah Dia, haleluya. Kia lama 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 kia lama 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 lama, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang mau menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu dari masa hidup kami Tuhan. Inilah kondisi keadaan kami. Kami datang kepadamu pagi ini. Kami merangkai, kami ingin dirangkai air mata kami Tuhan. Mari Roh Kudus, apapun segala beban kehidupan kami malam pagi ini Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami sendiri Tuhan. Engkau lebih mengetahui permasalahan kehidupan kami, dan Engkau lebih tahu juga Tuhan jalan penyelesaiannya di dalam permasalahan kehidupan kami. Itu sebabnya pagi ini kami semua jemaat di tempat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin agar semua permasalahan kami terselesaikan Tuhan. Engkau menaruh air mata kami di dalam kiblat-Mu Tuhan. Dan setelah itu Engkau rangkai air mata kami menjadi permata-permata yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami pulang dengan membawa kekuatan dari Engkau. Kami pulang dengan beban-beban itu kami tinggalkan, dan kami beroleh sukacita dari Engkau. Karena kabut hitam kami Tuhan telah Engkau ubah menjadi sutra. Segala kesulitan, kesukaran kami telah Engkau ubah menjadi bintang-bintang. Dan kami menikmati sukacita, sukacita, sukacita bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati sidang Tuhan dari permulaan sampai dengan selesainya dalam ibadah onsite di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga pakai hamba-Mu, Bapak Daniel Kristanto, yang sudah melayani lewat kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Sungguh Tuhan, Engkaulah penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pelayanan dan keluarga daripada Bapak Harian Daniel Kristanto, supaya ya Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu, yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit, Tuhan jamah pada siang hari ini juga, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan, pemulihan ya Tuhan, sehingga pada minggu mendatang dapat kembali bersekutu di tempat ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan juga menolong Bapak Presiden Jokowi dalam menangani ya Tuhan pandemi saat ini, di mana sedang digiatkan vaksinasi bagi kelompok lansia. Bapak kiranya Engkau pakai sama semua petugas, para dokter, ya Tuhan, yang sebagai petugas untuk vaksinator, Tuhan, dan juga pemerintah yang menyediakan vaksin ya Tuhan, supaya boleh diperlancar, dipersiapkan semuanya, sehingga tersedia dengan baik. Dan semua bangsa kami ya Tuhan, bertahap boleh terlayani semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan kami semua boleh percaya Tuhan akan menyertai, sehingga saatnya ya Tuhan, pandemi ini akan terlewatkan di muka bumi ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga akan menyertai perjalanan kami pulang. Tibakan kami pada tujuan kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan perbaikan atap gereja di tempat ini ya Tuhan, karena waktunya sudah, keadaannya sudah perlu diganti dengan yang lebih baik lagi. Bapak, kiranya Kau cukupkan segala keperluan dan kebutuhan sidang Tuhan di tempat ini ya Bapak, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, berserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan. Hiasi kehidupan